Ya, Pak Ruki, Bapak kan dari Polri. Polri itu kan terkenal salah satu institusi yang paling korup. Kenapa Bapak berani jadi KPK? Pertanyaan sulit nih kayaknya nih Pak. Ini memang melawan stigma itu yang paling saya suka. Bapak nggak takut? Kalau takut sih enggak ya. Yang saya takutkan tuh saya takut gagal. Takut gagal. Persoalannya buat saya jadi perwira sejak tahun 70. Umur saya sekarang udah 68. Saya praktek jadi polisi itu 22 tahun. Sampai dengan pangkat kolonel. Dan itu yang membuat saya penasaran adalah kenapa kok korupsi ini Nggak selesai-selesai. nggak selesai-selesai. Bahkan kami sendiri di polisi itu menjadi korban korupsi. Korban tindak pidana korupsi, bukan cuma jadi pelaku korupsi. Maksudnya gimana Pak? Jadi Ya, bayangkan saja ketika misalnya alokasi bensin yang seharusnya katakanlah 17,5 liter per hari yang tidak cukup kemana-mana, itu realisasinya paling-paling jadi cuma 10 liter. Karena memang kalau diberikan 16 liter sehari, itu kita cuma cukup untuk 2 minggu. Yang 2 minggu kita tidur-tidur aja. Akhirnya terpaksa kita bagi. Kalau harus menangkap teman sendiri gimana Pak? Nah itu yang paling berat. itu yang paling berat. Itu gimana Pak? Itu paling berat. Saya harus mengatakan bahwa 70% dari orang yang saya jadikan tersangka itu adalah orang yang saya kenal. Bahkan ada teman baik. Bayangkan kalau tiba-tiba ada telepon berdering di meja saya. Om kok tega sih? Itu kan kawan Om waktu masih muda. Yang saya jadikan tersangka tadi pagi adalah teman saya sejak tahun 82. Sama-sama main tenis, sama-sama makan. Dia bilang, Fik, tolonglah Fik. Kenapa? Itu yang kamu jadikan tersangka itu kakak ipar saya. Ipar dari mana? Istrinya itu kakakku kandung. Dia bilang, kamu juga pernah ketemu dulu waktu kita di rumah dulu, waktu dia belum kawin. Dia bilang, kamu kan sering nginep di rumah saya. Dia bilang. Ada kawan saya kuliah. 70% dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah kawan-kawan saya yang terus terang itu sangat membuat saya terpukul. Itu kenapa kemudian setelah 1 periode selesai, gimana Mas Taufik? Mau untuk kedua kalinya enggak? Enggak deh Pak. Enggak deh. Enough is enough. Tapi apa Enough is enough. Iya, 1 periode itu pernah juga dapat tawaran suap kah? Atau misalkan selain yang tadi jangan dong Fik untuk jangan sampai menangkap teman sendiri atau apa. Atau bahkan juga ada yang menawarkan suap gitu Pak? Ketika saya jadi ketua KPK, harga saya adalah $5 juta. Oh. Saya pernah ditawari $5 juta. Saya bilang nanti aja deh kalau saya udah pensiun. Udah pensiun ya nggak datang lagi tuh gitu. Pak, tapi dari harus menangkap teman dan menjalankan aturan KPK, apa yang membuat Bapak pada akhirnya memilih akhirnya tetap menangkap teman Bapak? Apa yang mendasari pilihan Bapak itu apa? Pioneer ya. Saya pada dasarnya saya punya watak penerobos itu. Kita harus buktikan, saya dan teman-teman membuktikan bahwa korupsi ini bukan sesuatu yang tidak bisa tersentuh. Asal ada kemauan yang kuat dari para pelakunya. Dan dukungan dari pemerintah, no way, nggak ada harapan. Karena pemerintah mayoritas terkooptasi oleh tindakan-tindakan korupsi. DPR sama aja. Jujur saya katakan. Mereka katakan kita dukung korupsi, kita dukung KPK kalau memberantas korupsi. Asal jangan temen gue. Nah, kalau begitu temen dia, kita disabitin habis. Yang saya cari dukungan adalah dukungan publik. Kita ada anggaran, kita punya sistem, kita punya kemampuan dan publik mendukung terobos. Penangkapan Pak Wibit dan Pak Chandra dan juga sempat ada penahanan penyidik novel itu kan lebih publik menilainya itu sebagai kriminalisasi KPK atau lebih ke upaya untuk menjatuhkan wibawa KPK. Nah dulu Bapak melihatnya itu memang akan seperti itu yang akan dihadapi oleh KPK atau seperti apa? Ketika KPK terbangun, saya sudah melihat bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai lawan dalam tanda petik. Bukan cuma para pelaku koruptor, tapi juga ada institusi-institusi yang merasa tertinggal atau ada institusi-institusi yang kita tembus. Tuh. Dan pasti akan menimbulkan friksi. Betul. Caranya ngatasi cuma satu, lakukan komunikasi dengan baik. Walaupun ini juga menimbulkan kecurigaan. Dan yang dihadapi waktu itu kan juga institusi Polri. Ya.
Karena itu saya membangun komunikasi yang baik dengan Jaksa Agung. Kalau ada perlu apa-apa saya bicara dengan tinggal per telepon. Kadang-kadang malam-malam saya udah pusing, saya bilang, Pak Jaksa Agung kita makan yuk. Betul. Pak Kapolri juga begitu. Kebetulan Kapolri Junior. Pak Kapolri, gimana kasus ini? Komunikasi baik, main golf. Walaupun katanya pimpinan KPK dilarang main golf. Nah. Tapi kan main golfnya dengan Kapolri kan nggak ada konflik kepentingan kan. Oh benar Pak, Yang nggak boleh Pak. Ada kode etiknya? Ada Dilarang kode main etiknya. golf. Kita Oh, gitu. dilarang bermain golf dengan orang-orang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kalau tidak ada konflik kepentingan kan nggak apa-apa. Tapi kan Pak Ruki hobi golf katanya. Karena hitam ini karena suka main golf. Oh juga. gitu. Nah itu gimana? Ya main aja, semuanya tidak ada konflik kepentingan kan. Oke. Pak, ini terakhir nih Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak dekat, lama dekat dengan Pak SBY. Waktu Bapak KPK menangkap besannya Pak SBY, Pak Abdullah Pohan. Bagaimana Bapak? Ada diomelin nggak waktu itu? Kebetulan penangkapannya dia dilakukan ketika bukan periode saya. Oh gitu. Tetapi yang saya tahu dari Pak SBY adalah dia sama sekali, saya bisa jadi saksi hidup dan saya sama sekali tidak pernah menyentuh kasus-kasus. Satu-satunya kasus yang diintervensi oleh presiden, intervensi dalam tanda petik nih. Ketika saya ingin menangkap seorang duta besar. Dia mengatakan, Mas Taufik bisa ditunda nggak? Ditunda Pak. Kenapa? Minimal sampai bulan depan lah. Kenapa bulan depan? Bulan depan kan yang bersangkutan habis masa jabatannya. Ketika dia ditarik ke Indonesia barulah Anda lakukan penyidikan. Kenapa tidak sekarang? Mas, kalau seorang duta besar dipanggil ke Indonesia, kemudian ditahan oleh KPK itu jadi headline di negeri sana. Betul. Malu negeri kita. Oke, saya bilang saya dengar pendapat Anda sebagai seorang kepala negara, tapi saya tidak bisa memutuskan, saya kembalikan kepada pimpinan. Baik. Pimpinan yang mengatakan kita diskusi lagi, ini ada permintaan dari presiden, bla bla bla, gimana? Ditunda. Mereka mengatakan bisa dipertimbangkan, yang satu bilang enggak, jalan terus, kita mesti tegas. Oke lah, kita voting aja. Voting. Ternyata yang 4 mengatakan udahlah bisa kita tangguhkan lah. Tapi jangan kita jadikan tersangka dulu. Oke. Itu. Baik. Jadi ada. Wah, menarik sekali ya. Seru rasanya, masih pengen cerita sampai besok ya rasanya kalau begini ya. Besoknya seperti korupsi tidak ada habisnya. Betul sekali. Enggak, harus habis, korupsi Harus habis ya. Baik. Terima kasih Pak Ruki sudah hadir di 3 in 1. 3 in 1. Ya, 3 in 1. 3 gadis cantik dengan salah orang kakek-kakek. Luar biasa. Dan terima kasih pemirsa, ini akhir dari 3 in 1 malam hari ini. Tentunya kami akan hadir minggu depan di 3 in 1 dengan episode yang juga spesial dengan tamu-tamu yang juga spesial. Saya Denta Mira Kusuma undur diri. Saya Kamidia Radisti. Dan saya Tara Detuars. Selamat malam.